Bab 3521, Menyambar. Para tetua memimpin orang-orang ini dari istana tanpa jiwa ke dalam gua roh binatang badak. Setelah melihat dua makhluk spiritual, satu besar dan satu kecil, orang-orang di istana tanpa jiwa sangat bersemangat. Jadi ini binatang badak. Kelihatannya bodoh. Apakah mereka benar-benar sensitif terhadap pernapasan? Setelah wanita berbaju hitam melihat binatang badak itu, dia segera mendekatinya. Rekan Tao, ini adalah binatang spiritual yang baru saja melahirkan. Tolong jangan mendekat. Para tetua klan buru-buru berbicara untuk menghentikan wanita berbaju hitam mendekat. Tapi wanita berbaju hitam itu bergegas maju dan meraih konsonan kecil itu. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Para tetua terkejut dan bergegas menghentikannya. Namun pria berbaju hitam itu memiliki tatapan dingin di matanya, binatang badak ini milik kami. Jika kamu berani menghentikannya, kamu akan dibunuh. Setelah mengatakan itu, pria itu menamparkan sesepuh sekte itu dengan satu telapak tangan. Tetua sekte itu terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang-orang dari istana tanpa jiwa ini akan berani secara terbuka merampok binatang badak roh di lembah binatang roh mereka. Tetua sekte buru-buru mundur, tetapi wanita berbaju hitam telah menangkap binatang konsonan kecil itu. Saudaraku, mundur. Setelah binatang badak itu berhasil, wanita berbaju hitam itu berteriak. Orang-orang dari istana tanpa jiwa ini mulai bergegas keluar gua. Hentikan mereka, hentikan mereka. Tetua klan berteriak. Mendengar raungan sesepuh sekte, banyak biksu di lembah binatang roh mengambil tindakan untuk menghentikannya. Namun, kekuatan para penggarap iblis di istana tanpa jiwa ini jelas jauh lebih tinggi, sehingga banyak penggarap di lembah binatang roh terjatuh ke tanah. Melihat para penggarap iblis dari istana tanpa jiwa hendak bergegas keluar dari lembah binatang roh, tiba-tiba tiga sosok muncul, dan salah satu dari mereka melayangkan pukulan. Pukulan ini mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, dan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya langsung menghalangi jalannya. Ketika pria berbaju hitam melihat ini, dia melangkah maju dan meninju bayangan itu. Gemuruh. Ada suara yang bergema di seluruh dunia, dan kekuatan spiritual yang menakutkan langsung melonjak. Pria berbaju hitam itu berhenti sejenak, lalu mundur 3 langkah. Ketika wanita berbaju hitam melihat ini, dia langsung berhenti. Letakkan badak itu dan aku bisa melepaskanmu. Dev memandang orang-orang di istana tanpa jiwa dengan dingin dan berkata. Beberapa orang di istana tanpa jiwa tidak mengenal Dev. Ketika mereka melihat bahwa Dev hanya berada di alam kesengsaraan tingkat pertama, mereka semua mengira mereka salah. Terutama pria berkulit hitam, wajahnya sangat suram. Bagaimanapun, dia adalah biksu kelas 6 di alam kesengsaraan, dan dia juga dianggap sebagai pemimpin di istana tanpa jiwa. Sekarang dia secara tak terduga terlempar mundur 3 langkah oleh seorang kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan. Minggir atau mati. Pria berbaju hitam berkata dengan wajah dingin dan mengertakkan gigi. Nada yang keras sekali. Bai Qian dan Huo Feng melangkah maju perlahan. Aura alam kesengsaraan tingkat ke-7 terungkap di tubuh Bai Qian, dan aura menakutkan terus menekan orang-orang di istana tanpa jiwa. Pada saat ini, para tetua sekte juga memimpin orang-orang untuk mengejar dan mengepung orang-orang ini dari istana tanpa jiwa. Melihat Bai Qian telah menjadi biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan, wajah orang-orang di istana tanpa jiwa menjadi semakin jelek. Kamu sangat berani. Kami dari istana tanpa jiwa. Jika kamu berani menyentuh kami, kamu akan dibunuh oleh istana tanpa jiwa. Jika kamu tidak ingin lembah binatang roh berubah menjadi api penyucian, segera menyingkir. Pria berbaju hitam keluar rumah dan berteriak keras. Dia mengira ledakan istana tanpa jiwa akan mengejutkan semua orang. Tapi saya menemukan bahwa setelah saya mengatakannya, tidak ada yang menyerah. Istana tanpa jiwa. Ketika Dev mendengar nama ini, dia langsung teringat pada Penatua Fei, lalu tersenyum dingin dan berkata, seekor anjing dari Demon Ceiling Lions mulai menggonggong. Apakah menurutmu istana tanpa jiwamu sangat kuat? Mendengar kata-kata Dev, pria berhati hitam itu tiba-tiba melonjak. Semua orang di istana tanpa jiwa juga langsung terkejut. Bab 3522, tidak ada kemampuan nyata. Anda harus tahu bahwa sangat sedikit orang yang tahu bahwa istana tanpa jiwa bekerja sebagai anjing untuk aliansi penyegel iblis. Mereka tidak mengerti bagaimana Dev mengetahui hal ini. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu berani mempermalukan istana tanpa jiwa kami. Kamu hanya mencari kematian. Pria berbaju hitam itu meraung ke arah Dev. Mustahil baginya untuk mengakui bahwa istana tanpa jiwa adalah antek dari aliansi penyegel iblis. Apakah aku berbicara omong kosong atau tidak? Kamu tahu yang terbaik di hatimu. Karena kamu berasal dari istana tanpa jiwa, bahkan jika aku membiarkan binatang roh pergi, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Kata Dev dengan mata dingin. Istana tanpa jiwa juga mengejar Dev. Sekarang Dev telah bertemu seseorang dari istana tanpa jiwa, bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja?
Terlebih lagi, sekarang mereka mengikuti orang-orang dari Spirit Beast Valley, kekuatan mereka tidak lemah. Cukup berurusan dengan orang-orang dari istana tanpa jiwa ini. Wah, sepertinya kamu akan mati bersama kami. Pria bermata hitam itu menjadi dingin, dan kemudian energi hitam keluar dari tangannya. Energi hitam yang tampak biasa ini mengandung kekuatan yang menakutkan dan langsung menuju ke Dev. Seorang biksu muda yang berada di alam kesengsaraan tingkat pertama. Pria berbaju hitam tidak dapat membunuh Dev bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk menyerangnya. Kamu berani. Saat Baikian melihat ini, dia langsung berteriak dengan marah. Tapi Dev menghentikan Baikian, matanya berkedip dingin. Jangan khawatir, dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Saya hanya ingin mencobanya. Saya melihat cahaya kemasan muncul dari tubuh Dev. Tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan seluruh tubuhnya langsung ditutupi sisik emas. Ledakan. Energi hitam meledak, dan Dev langsung menciptakan dua penghalang, mengambil posisi bertahan. Tetapi ketika kedua penghalang itu bersentuhan dengan energi hitam, keduanya langsung hancur. Lalu pukul tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan. Dev mundur 3 langkah. Sisik emas di tubuh Bu Huajin terus berjatuhan, dan tak lama kemudian kulit Dev terlihat. Namun, energi hitam tidak menyebabkan kerusakan berarti pada Dev dan dengan cepat menghilang. Alam kesengsaraan tingkat 6, tidak lebih dari itu. Mata Dev penuh dengan penghinaan. Jika bukan karena energi hitam korosif dari pria berbaju hitam, tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan tidak akan bisa dipatahkan. Melihat dia berjuang keras, dia tidak hanya tidak membunuh Dev, tetapi dia bahkan tidak menyakiti Dev. Hati pria itu tiba-tiba menimbulkan badai. Anda harus tahu bahwa Dev hanyalah seorang biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan, tetapi dia adalah biksu alam kesengsaraan tingkat 6. Ada perbedaan 5 alam kecil. Bagaimana tidak dibunuh? Orang lain di istana tanpa jiwa juga melihat ke arah Dev dengan kaget saat ini, mata mereka penuh rasa tidak percaya. Letakkan binatang badak itu. Dev memandang wanita berbaju hitam itu dan berkata dengan mata dingin. Hah, hanya karena kamu bisa menolak telapak tangan kakakku, bukan berarti kamu bisa menolak telapak tanganku. Serahkan kalau kamu bilang akan diserahkan. Kamu pikir kamu ini siapa? Wanita berbaju hitam meletakkan monster psikis itu dan hendak menyerang Dev. Seorang gadis sangat kasar dan perlu dihukum. Baikian mendengus dingin, dan seketika nafas keluar dari tubuhnya. Ledakan. Sebelum wanita berbaju hitam sempat bereaksi, dia merasakan beban berat menimpa tubuhnya dan jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Adik perempuan. Ketika pria berbaju hitam melihat ini, dia berteriak dengan cemas. Wanita berbaju hitam itu mengertakkan gigi dan berusaha keras untuk bangun, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia, alam kesengsaraan tingkat ke-6, tidak berdaya untuk melawan di depan Baikian, alam kesengsaraan tingkat ke-7. Orang-orang dari istana tanpa jiwa terlalu lemah. Mereka hanya memiliki tingkat kultivasi tertentu, tetapi tidak memiliki kemampuan nyata. Baikian tidak bisa menahan cibiran. Secara logika, Master Realm Kesengsaraan kelas 6 tidak akan ditekan oleh kultivator Realm Kesengsaraan kelas 7, tidak dapat bergerak bahkan dengan nafas acak. Hanya saja sekarang istana tanpa jiwa telah menjadi antek dari aliansi penyegel iblis. Baik itu sumber daya atau pelatihan, itu sudah kosong. Meskipun pria dan wanita berbaju hitam tampaknya memiliki budidaya alam kesengsaraan tingkat 6, kekuatan mereka sebenarnya tidak terlalu tinggi. Baikian akhirnya mengerti kenapa Dev berani melawan telapak tangan pria berbaju hitam tanpa membiarkannya mengambil tindakan. Bab 3523, Dilema. Kembalikan binatang badak itu padamu. Kami tidak menginginkannya lagi. Lepaskan aku. Pria berbaju hitam memandang Baikian dan berkata. Baikian tidak bergerak sama sekali, dan terus menekan wanita berbaju hitam melihat ini. Pria berbaju hitam hanya bisa melihat ke arah Dev. Dia melihat bahwa Dev yang membuat keputusan terakhir di sini. Katakan padaku, istana tanpa jiwamu menginginkan binatang badak itu untuk apa? Dev bertanya pada pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam itu sedikit mengernyit, ragu-ragu, dan sepertinya tidak ingin mengatakan apapun. Hah, jika aku menanyakan sesuatu padamu, katakan saja dengan jujur, jika tidak. Baikian menambahkan sedikit nafas lagi, dan wanita berbaju hitam itu tiba-tiba berteriak. Aku bilang. Melihat ini, pria berbaju hitam buru-buru berkata, ada pengkhianat di istana tanpa jiwa kita. Kita membutuhkan makhluk roh untuk mendeteksi aura pengkhianat dan menemukan di mana pengkhianat itu berada. Pengkhianat, Dev mengerutkan kening dan langsung teringat pada Penatua Fei. Apakah pengkhianat yang kamu bicarakan adalah Penatua Fei dari istana tanpa jiwamu? Dev bertanya. Pria berbaju hitam itu tertegun dan menatap Dev dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Kamu, bagaimana kamu tahu? Kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana aku mengetahuinya. Katakan padaku dulu, bagaimana kamu tahu tentang pengkhianatan Penatua Fei? Dev sedikit menyipitkan matanya dan berkata. Saya tidak bisa mengatakannya,
Pria berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya. Ketika Dev melihat ini, pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya, dan kemudian menempel di bahu wanita berbaju hitam. Jika kamu tidak memberitahunya, biarkan dia mati. Dev mengancam. Saudaraku, kamu tidak bisa mengatakan apa-apa, jika tidak, istana tanpa jiwa kita akan hancur. Pemberontakan Penatua Fei telah menempatkan istana tanpa jiwa kita dalam kesulitan. Kamu tidak dapat berbicara lagi. Wanita berbaju hitam itu berteriak pada pria itu. Pria berbaju hitam itu tampak cemas dan dilema. Dev memberikan sedikit kekuatan pada pedang pembunuh naga di tangannya, dan luka tipis langsung muncul di leher wanita itu, dan darah terus mengalir. Melihat Dev benar-benar mengambil tindakan, pria berbaju hitam itu buru-buru berkata, "Jangan mengambil tindakan, kataku, kataku." Setelah jeda beberapa saat, pria berbaju hitam berkata, "Penatua Chu dari Aliansi Penyegel Iblis memberitahu kami bahwa kami memang bekerja sama dengan Aliansi Penyegel Iblis." Penatua Chu berkata bahwa Penatua Fei kita diam-diam menyerang Zuo Xuan, tuan muda dari Aliansi Penyegel Iblis, menyebabkan Zuo Xuan dibunuh oleh Dev. Penatua Chu memberitahu kami bahwa istana tanpa jiwa pasti memiliki penjelasan, dan dia juga menghubungi cabang terdekat dari Aliansi Penyegel Iblis untuk bersiap memburu Dev. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria berbaju hitam, Dev tersenyum dingin dan berkata, "Apakah pemimpin Aliansi Penyegel Iblis tahu bahwa putranya telah meninggal?" "Saya belum tahu. Jika dia mengetahuinya, saya khawatir istana tanpa jiwa dan Penatua Chu kita tidak akan mampu bertahan." Pria berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan, "Semua yang aku katakan itu benar. Bisakah kamu melepaskan adikku?" "Tentu saja aku tahu apa yang kamu katakan itu benar, karena akulah Dev yang kamu katakan." Dev tersenyum tipis dan berkata, "Apakah kamu Dev?" Pria bermata hitam itu sangat terkejut. Dia tidak percaya dia bisa bertemu Dev di lembah binatang roh ini. Wanita berbaju hitam juga memandang Dev dengan tidak percaya. "Tentu saja, jika itu Dev, bukankah istana tanpa jiwamu mendapat perintah untuk memburuku?" Dev masih memiliki senyuman di wajahnya. Pria berbaju hitam itu tampak pucat saat ini. Dia tahu jika dia jatuh ke tangan Dev, dia pasti tidak akan berakhir dengan baik. Wanita berbaju hitam juga perlahan menundukkan kepalanya. Sekarang setelah semuanya terjadi, mereka hanya bisa menerima nasib mereka. Jika Baiqian tidak ada di sini, mereka bisa bertarung dengan Dev. Bahkan jika ada bantuan dari Spirit Beast Valley, mereka tidak takut. Tapi sekarang Baiqian ada di sini, biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan, mereka bukan tandingannya sama sekali. Sekarang setelah aku jatuh ke tanganmu, aku bebas membunuh atau memotongnya menjadi beberapa bagian, tapi tuanku akan membalaskan dendam kita. Pria berbaju hitam berkata dengan dingin. Bab 3524, diperintahkan untuk turun. Aku tidak akan membunuhmu. Kembalilah dan beritahu tuan istanamu untuk berhenti bekerja untuk Aliansi Penyegel Iblis. Jika kamu, istana tanpa jiwa, masih ingin membantu Aliansi Penyegel Iblis membunuhku, aku akan menemanimu kapan saja, tapi lain kali, kamu tidak. Jika kamu, istana tanpa jiwa, masih ingin membantu Aliansi Penyegel Iblis membunuhku, aku akan menemanimu kapan saja, tapi lain kali, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang bagus. Dev menyingkirkan pedang pembunuh naga. Wanita berbaju hitam itu terkejut dan memandang Dev dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka Dev akan melepaskannya. Pria berbaju hitam tidak menyangka Dev akan melepaskan mereka. "Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" Pria berbaju hitam bertanya dengan tidak percaya. "Tentu saja, kamu boleh pergi sekarang." Dev melambaikan tangannya, menyebabkan Baiqian menarik napas. Wanita berbaju hitam merasakan tubuhnya rileks, lalu perlahan berdiri. Kedua saudara laki-laki dan perempuan, pria berbaju hitam dan wanita berbaju hitam, melirik ke arah Dev lalu pergi bersama mereka. "Tuan, mengapa Anda tidak membunuh orang-orang ini? Karena Anda tahu bahwa mereka mengejar Anda, mengapa Anda membiarkan harimau itu kembali ke gunung?" Huo Feng bertanya dengan sangat bingung. "Membunuh mereka di sini pasti akan membangkitkan kebencian istana tanpa jiwa terhadap lembah binatang roh. Maka saya khawatir lembah binatang roh tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Orang-orang dari istana tanpa jiwa ini tidak terlalu kuat, jadi jangan khawatir." Dev tersenyum tipis dan berkata. Ketika para tetua melihat bahwa Dev sedang mempertimbangkan lembah binatang roh mereka, mereka sangat berterima kasih. "Tuan Dev, Anda boleh membawa konsonan kecil ini. Meskipun konsonan kecil ini baru saja melahirkan, ia masih sensitif terhadap pernapasan. Dan makhluk roh ini memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk melahirkan. Saya yakin tidak akan lama lagi akan ada lebih banyak makhluk roh di lembah binatang roh kita," kata Penatua Zong kepada Dev. "Terima kasih banyak, tetua sekte." Dev tidak sopan dan langsung mengambil binatang konsonan kecil itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Dev, Huo Feng dan yang lainnya bergegas menuju lembah roh darah bersama binatang badak. Wilayah Selatan, Ye Cheng.
Ini juga merupakan kota di kaki Gunung Tianmo, dan Yecheng tidak jauh dari Fancheng. Alasan mengapa disebut Yecheng adalah karena ada keluarga terbesar di sini, keluarga Ye. Dan keluarga Ye ini juga merupakan cabang dari Demon Ceiling Alliance. Kepala keluarga Ye, Ye Liancheng, adalah subpenguasa aliansi penyegel iblis. Elder Chu, kami memiliki total 18 cabang di wilayah selatan. Saya telah memerintahkan mereka untuk turun. Selama Dev masih di wilayah selatan, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk melarikan diri. Ye Liancheng berkata kepada Penatua Chu yang duduk di seberangnya. Terima kasih, Kapten Ye. Penatua Chu berdiri dan berterima kasih padanya. Penatua Chu, Anda bersikap sopan. Kita semua melayani pemimpin aliansi. Sekarang putra pemimpin aliansi telah dibunuh oleh Dev, kita harus melakukan yang terbaik. Ye Liancheng melambaikan tangannya dan berkata, Penatua Chu, saya juga telah memerintahkan murid-murid saya untuk pergi ke lembah binatang spiritual untuk membeli binatang spiritual. Selama ada binatang spiritual, saya pasti akan menangkap pengkhianat Penatua Fei dan memberikan penjelasan kepada Penatua Chu dan Iblis Aliansi Penyegelan. Duduk di sisi lain, seorang lelaki tua berjanggut berkata, orang ini adalah Song Tianhai, penguasa istana tanpa jiwa. HMPH, istana tanpa jiwamu telah dibina oleh Aliansi Penyegel Iblis selama bertahun-tahun, tapi pertama kali kamu melakukan sesuatu yang buruk, ada seorang pengkhianat. Jika pemimpin aliansi mengetahui hal ini, seluruh istana tanpa jiwamu akan hancur. Penatua Chu melirik Song Tianhai, dengan ketidakpuasan di matanya. Dahi Song Tianhai dipenuhi keringat dingin dan dia meminta maaf berulang kali. Pada saat ini, dua saudara laki-laki dan perempuan yang pergi ke lembah binatang roh untuk membeli binatang roh telah kembali. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah membeli kembali badak? Song Tianhai memandangi saudara laki-laki dan perempuan itu dan bertanya. Tuan, kami. Pria itu tampak malu. Dia hendak membuka mulutnya untuk mengatakan yang sebenarnya, tetapi wanita di sampingnya berkata di hadapannya, Tuan, saya telah membelinya kembali. Sekarang kita bisa berangkat untuk menangkap pengkhianat itu. Setelah mendengar bahwa binatang badak telah dibeli, Song Tianhai buru-buru berdiri, dan kemudian berkata kepada Penatua Chu, Penatua Chu, Tuan Ye, saya akan menemukan pengkhianat itu terlebih dahulu. Dalam waktu kurang dari 3 hari, saya akan mengambil Penatua Kepala Fei. Ayo. Silakan, jika kamu tidak bisa menangkap pengkhianat itu, kamu tahu konsekuensinya. Penatua Chu melambaikan tangannya. Bab 3525, mencari seseorang. Song Tianhai mengangguk, lalu mengikuti saudara laki-laki dan perempuan itu keluar. Di mana badak? Song Tianhai bertanya setelah keluar dari rumah Ye. Tuan, dengarkan aku. Wanita itu meraih Song Tianhai dan kemudian berjalan ke tempat tersembunyi. Dia memberitahu Song Tianhai apa yang sebenarnya terjadi pada mereka di Spirit Beast Valley. Ketika dia mendengar bahwa muridnya telah bertemu Dev, ekspresi Song Tianhai menjadi sangat terkejut. Terutama saat Dev melepaskan semuanya. Tuan, alasan mengapa saya berbohong kepada Anda sekarang adalah untuk membiarkan Anda pergi. Jika Penatua Chu tahu bahwa kami tidak mendapatkan binatang telekinesis itu, dia pasti akan menyalahkan kami. Mungkin kami tidak akan bisa pergi dari sini. Wanita itu berkata dengan lembut. Tuan, ayo kita tinggalkan aliansi penyegel iblis. Orang-orang ini sama sekali tidak menganggap kita sebagai manusia. Pria berbaju hitam juga berbicara saat ini. Ya, setelah meninggalkan aliansi penyegel iblis, tidak ada binatang roh sekarang, dan kami tidak dapat menemukan Penatua Fei sama sekali. Ketika 3 hari berlalu, Penatua Chu pasti akan menyerang kami. Dan Zuo Xuan ditemani oleh Penatua Chu. Zuo Xuan meninggal. Penatua Chu sendiri tidak berani melapor kepada pemimpin aliansi dan ingin istana tanpa jiwa kita yang disalahkan. Siapa yang tahu apakah Penatua Fei benar-benar memberontak? Wanita itu mengikuti Song Tianhai untuk menganalisis. Song Tianhai sedikit mengernyit, seolah dia sedang berjuang di dalam hatinya. Tanpa binatang badak, mereka mungkin tidak dapat menemukan Penatua Fei bahkan dalam 3 hari, apalagi 3 hari. Terlebih lagi, mereka tidak tahu apakah Penatua Fei masih hidup atau mati sekarang. Jika Penatua Chu mengatakan ini dengan sengaja agar istana tanpa jiwa mereka disalahkan, apa yang dapat mereka lakukan? Setelah berpikir berulang kali, Song Tianhai mengangguk dan berkata, baiklah, izinkan saya memberitahu Anda bahwa semua murid istana tanpa jiwa akan meninggalkan Yecheng. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Kakak dan adik itu mengangguk dan segera pergi memberitahu mereka. Lembah roh darah. Setelah Luo Shouhai menguburkan murid yang mati itu, dia membersihkan seluruh lembah roh darah. Hantu Gunung Setan Lao telah mengikuti Luo Shouhai, dia selalu takut Luo Shouhai tidak akan mampu menanggungnya dan tubuhnya akan roboh. Bagaimanapun, lembah roh darah ini telah ada selama ribuan tahun. Ketika mencapai Luo Shouhai, hampir hancur. Hal ini membuat Luo Shouhai berhadapan muka dengan leluhurnya tanpa rasa malu. Lao Luo, selama kamu masih di sini, lembah roh darah akan ada di sini. Jangan terlalu sedih.
Hantu Gunung Setan Lao dengan lembut menepuk bahu Luo Shouhai dan berkata. Luo Shouhai tidak berbicara, dia telah memikirkan siapa dia yang begitu kejam sehingga dia membunuh semua orang di lembah roh darah. Tuan, ada seseorang yang berkunjung dari luar lembah. Kali ini, Jin Dong datang dan berkata pada Luo Shouhai. Siapa ini? Luo Shouhai tercengang. Lembah roh darah seperti ini, mengapa orang masih datang berkunjung? Entahlah, dia pria parubaya, dan sepertinya dia tidak terlalu kuat. Jin Dong menjawab. Luo Shouhai berdiri dan berjalan keluar, diikuti oleh iblis San Gui Lao. Ketika mereka sampai di pintu masuk lembah, mereka menemukan seorang pria parubaya menunggu dengan tenang. Luo Shouhai melihat sekeliling dan menemukan bahwa pihak lain sebenarnya adalah orc, yang membuat Luo Shouhai sangat bingung. Dia tidak mengerti mengapa suku binatang ini datang ke tempatnya. Meskipun ketiga suku tersebut tidak bertarung atau membunuh satu sama lain di wilayah Gunung Tianmo, mereka tidak memiliki persahabatan dengan suku binatang di lembah roh darah. Rekan Tao, saya ingin tahu apa yang Anda lakukan di sini. Luo Shouhai melangkah maju dan bertanya pada pria parubaya itu dengan sangat sopan. Menemukan seseorang. Pria parubaya itu berkata dengan sangat dingin. Siapa yang kamu cari? Luo Shouhai terus bertanya. Saya mencari Dev dan memintanya keluar menemui saya. Pria parubaya itu terdengar mendominasi. Melihat sikap pria parubaya itu, Luo Shouhai sedikit tidak senang. Jin Dong di samping juga mengerutkan kening, kamu terlihat sangat gila. Karena kamu di sini untuk mencari seseorang, kamu harus bersikap sopan. Dan siapa Tuan Dev? Apakah itu sesuatu yang dapat kamu lihat jika kamu mau? Bab 3526, apakah kamu menyesalinya? Pria parubaya itu menatap Jin Dong dengan dingin, lalu mendengus dingin. Nafas yang tak terdengar pelan, membuat Jin Dong berlutut sambil letupan. Anak bodoh, kamu berani berbicara seperti ini padaku. Jika sebelumnya, kamu pasti sudah berubah menjadi genangan darah sekarang. Pria parubaya itu mendengus dingin. Ketika Luo Shouhai melihat ini, ekspresinya langsung berubah menjadi jelek, tubuhnya sedikit gemetar, dan nafas naik, langsung mengikuti pria parubaya itu untuk bersaing dengannya. Ini lembah roh darah, bukan tempat bagimu untuk menjadi liar. Jika kamu ingin menemukan seseorang, bicaralah padaku. Jika kamu ingin mengambil tindakan, aku bisa menemanimu. Luo Shouhai berkata dengan wajah dingin dan mata penuh niat membunuh. Pria parubaya itu melihat ekspresi membunuh Luo Shouhai, tapi dia tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia sedikit mengangkat sudut mulutnya, sebenarnya tidak ada harimau di pegunungan, dan monyet adalah rajanya. Setelah mengatakan itu, aura di tubuh pria parubaya itu tiba-tiba melonjak, dan Luo Shouhai terbang mundur. Berani. Melihat ini, orang tua hantu gunung iblis di samping menamparkan pria parubaya itu dengan telapak tangannya. Dia merasa orang ini terlalu gila dan dia harus diberi pelajaran. Melihat hantu gunung iblis Lao menamparnya dengan telapak tangannya, pria parubaya itu dengan santai meninjunya. Cahaya putih menyala, dan aura besar itu seperti bola meriam, yang menghantam keras telapak tangan orang tua hantu gunung iblis. Penatua hantu gunung iblis juga terbang mundur dan mundur puluhan langkah sebelum dia mendapatkan kembali keseimbangannya. Itu benar, saya baru saja melewati alam kesengsaraan tingkat ke-7, dan saya bertemu dengan awan kesengsaraan iblis, dan saya berhasil melewatinya. Pria parubaya itu memandang ke arah tetua hantu gunung iblis dengan sedikit apresiasi dan berkata. Wajah orang tua hantu gunung iblis penuh dengan keterkejutan, dan dia membuka mulutnya dan berkata, siapa kamu? Mengapa kamu tahu tinju cahaya suci? Di mata Mo San Gui Lao dan yang lainnya, orang seperti ini penuh dengan aura ras binatang. Dia jelas merupakan ras binatang. Bagaimana dia bisa mengetahui tinju cahaya suci dari silsilah Feng Mo? Ini tidak mungkin. Anda harus tahu bahwa hantu gunung iblis sendiri tidak mengetahui tinju cahaya suci. Tinju cahaya suci adalah keahlian unik Feng Mo. Satu-satunya tinju cahaya suci yang pernah dilihat oleh penatua hantu gunung iblis digunakan oleh Dev. Mungkinkah suku binatang ini juga diajar oleh Feng Mo sendiri? Kamu tidak perlu khawatir kenapa aku tahu Holy Light Fish, kamu hanya perlu memanggil Dev. Pria parubaya itu berkata dengan tenang. Tuan Dev memang tidak ada di sini. Jika Anda ada urusan mendesak dengannya, Anda bisa menunggu di lembah roh darah sebentar. Dia akan segera kembali. Hantu gunung iblis tua melangkah maju dan sikapnya menjadi lebih hormat. Mari kita tidak membicarakan tentang bagaimana pria parubaya ini mempelajari tinju cahaya suci. Karena dia mengetahui tinju cahaya suci, itu membuktikan bahwa dia terhubung dengan silsilah Feng Mo mereka. Karena ada hubungannya, penatua hantu gunung iblis harus bersikap sopan dan hormat. Penatua hantu gunung iblis tahu betul status orang yang dapat menguasai tinju cahaya suci dalam silsilah iblis angin mereka. Melihat sikap hantu gunung iblis tua menjadi penuh hormat, dan bahwa Dev memang tidak berada di lembah roh darah, pria parubaya itu mengangguk dan berkata, oke, saya akan menunggu dia kembali di lembah roh darah untuk saat ini. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu berjalan langsung ke lembah roh darah. Ketika pria parubaya itu melewati Jin Dong
Jindong menatapnya dengan hati-hati, lalu matanya melebar dan dia berkata, "Oh, aku ingat, aku. Tahu siapa kamu?" Ketika Jindong mengatakan ini, Iblis San Guilao dan Luo Shouhai semua melihat ke arah Jindong. Dia adalah orang besar yang menjalankan kios di Sekte Xuanyin. Tuan Dev juga membeli sesuatu darinya, yang sepertinya adalah jam yang diukir dari batu giok. Jindong berkata tiba-tiba. Ketika Mo San Guilao dan Luo Shouhai mendengar ini, mereka tidak bisa berkata-kata. Pengetahuan macam apa yang mereka miliki? Mereka hanya tahu bahwa mereka telah mendirikan warung pinggir jalan, tapi lalu kenapa? Mereka kuat, dan jika mereka benar-benar ingin memasuki lembar roh darah, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Anda pergi menemui Tuan Dev, apakah Anda menyesalinya dan ingin mengambil kembali barang-barang itu? Jindong bertanya pada pria parubaya itu. Tapi pria parubaya itu mengangkat bibirnya dan berjalan langsung ke lembar roh darah tanpa berkata apa-apa. Bab 3527 Pertemuan. Binatang konsonan kecil ini sangat lucu. Dalam perjalanan kembali ke lembar roh darah, Huo Feng memeluk binatang konsonan kecil itu dan tidak bisa melepaskannya. Mungkin karena mereka berdua adalah anggota klan binatang, binatang liuk kecil itu juga sangat menyukai burung Phoenix Api dan terus bertingkah genit di pelukan burung Phoenix Api. Lembar roh darah ada di depan. Jika aku tahu, aku akan menjadi kapal terbang Jiyun. Aku sangat lelah karena bepergian. Dev terdiam beberapa saat. Bola-balik kali ini menghabiskan banyak energi spiritual. Tapi saat Dev selesai berbicara, binatang konsonan kecil, yang awalnya sangat jinak, tiba-tiba berteriak di pelukan Huo Feng, dan kemudian melompat ke tanah. Ada sedikit kemarahan dan kepanikan di mata konsonan kecil itu, dan ia terus mengibaskan ekornya ke satu arah. Melihat tingkah aneh binatang konsonan kecil itu, Dev dan yang lainnya buru-buru berhenti. Ada apa dengan badak ini? Bai Qian bertanya. Entahlah, tiba-tiba jadi seperti ini. Huo Feng juga bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Binatang badak itu memamerkan giginya dan membuat gerakan menyerang. Setelah melihat ini, Dev membubarkan kesadarannya dan dengan cepat menangkap seseorang yang datang ke arah mereka. Setelah Dev menghilangkan kesadarannya, dia segera ditangkap oleh pihak lain. Guru, seseorang menggunakan kesadaran spiritual untuk mendeteksi. Pria berbaju hitam memandang Song Tianhai di sampingnya dan berkata, "Aku sudah tahu, tapi Rana lawan tidak kuat, jadi jangan takut." Song Tianhai tampak acuh tak acuh. Kesadaran spiritual pihak lain tidak kuat, jadi dia tidak takut sama sekali dan berjalan lurus ke depan. Pada saat ini, Dev sedikit mengernyit, seseorang datang, itu pasti seseorang dari istana tanpa jiwa. Apa yang harus kita lakukan? Huo Feng buru-buru mengambil binatang konsonan kecil itu, takut orang-orang dari istana tanpa jiwa akan merebutnya. Ayo pergi, ayo cepat. Selama kita kembali ke lembar roh darah, kita akan baik-baik saja. Dev tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk mengikuti orang-orang dari istana tanpa jiwa. Jika terjadi perkelahian, mungkin akan menunda waktu. Anda harus tahu bahwa semakin lama penundaannya, semakin lemah aura yang tersisa di lembar roh darah menjadi. Jika bahkan makhluk roh tidak dapat mendeteksi aura mereka saat itu, saya khawatir mereka tidak akan pernah tahu siapa yang melakukan tragedi lembar roh darah. Tetapi ketika Dev dan yang lainnya ingin menghindarinya, Song Tianhai dan yang lainnya dari istana tanpa jiwa telah tiba. Ketika mereka melihat Dev, kedua murid Song Tianhai semuanya tercengang. Tuan, ini Dev. Pria berbaju hitam menunjuk ke arah Dev dan berkata. Song Tianhai tidak menyangka dia akan bertemu Dev di sini. Melihat bahwa tidak ada cara untuk bersembunyi, Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga, dan kemudian berkata kepada Huo Feng, jika ada pertarungan nanti, kamu ambil binatang roh dan segera kembali ke lembar roh darah. Aku akan mengikuti Bai Qian untuk saat ini. Blokir. Huo Feng mengangguk. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membantu banyak dengan tetap tinggal. Yang paling penting adalah roh badak tidak bisa jatuh ke tangan istana tanpa jiwa. Sepertinya kamu tidak mendengarkan sama sekali apa yang aku katakan padamu. Kamu masih bekerja untuk aliansi penyegel iblis dan di sini untuk memburuku. Mata Dev dipenuhi dengan niat membunuh, dan tubuhnya langsung ditutupi dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Bai Qian juga mengambil posisi menyerang, dan aura alam kesengsaraan tingkat ke-7 di tubuhnya meledak tanpa disembunyikan. Dev dan Bai Qian tahu bahwa mereka harus bekerja keras. Hanya dengan cara inilah Huo Feng bisa mendapat kesempatan untuk melarikan diri bersama binatang badak. Kakak beradik itu merasakan niat membunuh dalam diri Dev, dan untuk sesaat mereka tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, Dev baru saja melepaskan mereka berdua. Kakak beradik itu memandang Song Tianhai pada saat yang sama. Sekarang mereka hanya bisa menunggu Song Tianhai mengeluarkan perintah. Faktanya, di hati kedua bersaudara itu, baik saudara laki-laki maupun perempuan tidak ingin bekerja keras untuk aliansi penyegel iblis. Song Tianhai mengerutkan kening, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Jika Anda tidak bekerja keras untuk aliansi penyegel setan,
Anda harus tahu bahwa ruang hidup para iblis sangat terbatas sekarang, dan aliansi penyegel setan memiliki cabang di seluruh surga dan dunia manusia, dan mereka mungkin tidak memilikinya. Tempat di istana tanpa jiwa sama sekali. Bab 3528, ikuti aku. Tapi bekerja keras untuk aliansi penyegel iblis, istana tanpa jiwa tidak memiliki harapan sama sekali. Meskipun wilayah mereka telah berkembang dalam praktiknya, kekuatan mereka yang sebenarnya sangat lemah aliansi penyegelan. Terlebih lagi, Dev sekarang memiliki Bai Qian, biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan di samping Dev. Song Tianhai tidak yakin dia bisa membunuh Dev. Tuan, mari kita berhenti bekerja hidup kita untuk aliansi penyegel iblis. Mereka sama sekali tidak menganggap kita sebagai manusia. Di daerah Gunung Tianmo, ketiga ras masih harmonis. Sebaiknya kita tetap di sini dan berkembang. Pria berbaju hitam memecah kesunyian dan berbicara. Tuan, mari kita melepaskan diri dari aliansi penyegel setan. Aliansi penyegel setan menggunakan slogan memusnahkan setan dan membela Tao untuk memperbudak kita para iblis. Kita tidak bisa lagi diperbudak. Kita harus melawan, dan kita harus membiarkan dunia tahu bahwa kami para iblis. Tidak semua orang di klan adalah orang yang keji, dan aliansi iblis juga bukanlah hal yang baik. Wanita berbaju hitam juga berbicara. Song Tianhai masih tidak berbicara, wajahnya muram dan tidak yakin, dia masih belum bisa mengambil keputusan. Ketika Dev melihat Song Tianhai terdiam, dia mengambil langkah maju dan berkata, saat itu, perang antara dewa dan iblis menyebabkan perselisihan terus-menerus di dunia surga dan manusia, dan orang-orang berada dalam kesulitan. Akibatnya, semua orang di klan iblis mulai bertarung. Sebenarnya ini adalah konspirasi. Saya tahu tidak semua dari kalian iblis adalah orang yang pengkhianat dan jahat. Bukankah kalian hanya ingin hidup lurus? Song Tianhai melirik ke arah Dev, tapi masih belum bisa mengambil keputusan, dan berkata tanpa daya, meninggalkan aliansi penyegel iblis itu mudah untuk diucapkan, tapi tidak semudah itu untuk dilakukan. Aliansi penyegel iblis bisa menyebar ke seluruh penjuru dunia surga dan manusia, membuat banyak setan klan itu seperti anjing yang berduka bersembunyi di mana-mana, dan itu tidak bisa dicapai dalam semalam. Kamu tahu bahwa seluruh aliansi penyegel iblis hampir menyatukan banyak sekte dan keluarga di 5 wilayah surga dan alam manusia, dan mereka semua sangat kuat. Mereka semua memiliki kepentingan di antara mereka sendiri, dan mereka menggunakan slogan untuk memberantas kejahatan. Setan untuk mencari keuntungan pribadi untuk diri mereka sendiri. Jika aku meninggalkan aliansi penyegel iblis sekarang, bahkan di gunung iblis surgawi ini, aku yakin tidak akan pernah ada tempat bagi kita di istana tanpa jiwa. Melihat Song Tianhai seperti itu, Dev juga terdiam. Kekuatan aliansi penyegel iblis terlalu besar untuk dilawan oleh istana tanpa jiwa kecil. Pergilah, anggap saja kita belum saling bersentuhan. Setelah Song Tianhai ragu-ragu sejenak, dia melambaikan tangannya untuk membiarkan Dev dan yang lainnya pergi. Song Tianhai tahu bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun dalam pertarungan. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Dev bertanya. Aku masih punya waktu 3 hari. Dalam 3 hari ini, kita bisa berlari sejauh yang kita bisa. Song Tianhai lupa tentang pegunungan Tianmo yang tak berujung. Jika tidak berhasil, saya akan membawa mereka ke puncak pegunungan paling berbahaya. Mungkin mereka bisa menemukan tempat di sana. Dev memandang Song Tianhai dan bertanya, apakah kamu percaya padaku? Song Tianhai tercengang dan tidak mengerti apa yang dimaksud Dev. Jika kamu percaya padaku, aku bisa membawamu ke suatu tempat. Menurutku aliansi penyegel iblis tidak akan menemukanmu untuk saat ini. Dan kamu juga harus bersatu dengan klan iblis lain untuk bersama-sama melawan aliansi penyegel iblis. Hanya dengan cara inilah aliansi penyegel iblis dapat dikendalikan. Dev berkata pada Song Tianhai. Song Tianhai memandang Dev, tetapi tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sementara waktu, lagi pula, dia mengikuti Dev dan tidak mengenalnya, jadi dia tidak bisa dengan mudah mempercayai orang asing. Tuan, saya percaya pada Dev. Saya rasa dia tidak akan menyakiti kita. Kata pria berbaju hitam. Ya, jika dia ingin membunuh kita, dia tidak akan membiarkan kita pergi. Bukankah lebih baik membunuh kita dengan satu pedang langsung di lembah binatang roh? Sebaiknya kita pergi bersamanya dan melihat-lihat. Mungkin ada tempat yang bagus di sana. Wanita berbaju hitam juga berbicara. Mereka selalu berterima kasih kepada Dev karena tidak membunuhnya. Song Tianhai melihat kedua muridnya semua mengatakan ini, dan akhirnya mengangguk setuju. Dev membawa orang-orang dari istana tanpa jiwa dan bergegas ke lembah roh darah. Bab 3529, Batu Iblis Surgawi. Ketika Dev tiba di lembah roh darah, Jindong sudah menunggu Dev di pintu masuk lembah. Melihat Dev benar-benar membawa banyak orang, Jindong buru-buru melangkah maju dan berkata, Tuan Dev, orang-orang ini adalah. Ini semua dari istana tanpa jiwa. Aku bertemu mereka di jalan dan membawanya ke sini. Apa yang kamu lakukan di pintu masuk lembah? Dev tidak mengerti apa yang dilakukan Jindong di muara lembah, seolah dia sedang menunggu seseorang. Tuan Dev, saya di sini untuk menunggu Anda.
Setelah Jindong selesai berbicara, dia mencondongkan tubuh ke telinga Dev dan berbisik, "Tuan Dev, orang yang menjual jam kepada Anda ada di sini, dan dia tampaknya sangat berkuasa. Dia bersikeras untuk bertemu dengan Anda. Dia mungkin telah kembali dan ingin untuk mengambil jam itu. Ambil kembali." Jindong mengira pria parubaya itu ada di sini untuk mengambil kembali jamnya, jadi dia telah menunggu Dev di mulut lembah, berencana memberitahu Dev terlebih dahulu agar Dev bisa siap mental. Namun ketika Dev mendengar ini, dia langsung menjadi gembira, di mana orang itu sekarang. Tepat di dalam, Tuan Gui dan Tuanku sedang menunggu, sangat sombong, kata Jindong. Dev tidak menjaga Jindong, tapi langsung berlari ke lembah roh darah. Pada saat ini, pria parubaya sedang duduk di kursi malas, dengan iblis San Gui Lao dan Luo Shouhai berdiri di samping. Wajah Luo Shouhai tampak sedikit tidak senang, tetapi penatua hantu gunung iblis sangat hormat. Melihat Dev kembali, kedua orang itu bergegas menyambutnya. "Tuan Dev, Anda kembali," kata Luo Shouhai dan tetua hantu gunung iblis. Ketika pria parubaya itu mendengar bahwa Dev telah kembali, dia segera berdiri. Dev mengabaikan Luo Shouhai dan tetua hantu gunung iblis, tetapi berjalan langsung ke arah pria parubaya itu dan berkata dengan hormat, "Senior Feng Mo, maafkan aku karena membuatmu menunggu begitu lama." Kata-kata Dev membuat Luo Shouhai dan Mo San Gui Lao langsung tercengang, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Bahkan Feng Mo sendiri sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Bagaimana kamu bisa mengenaliku?" Anda harus tahu bahwa ketika dia menjual jam tangan itu kepada Dev, Dev tidak mengenalinya, tetapi sekarang dia memanggilnya ketika mereka bertemu, yang membuat Feng Mo sedikit bingung. Dev tersenyum canggung dan berkata, "Saya bertemu Senior Yin Mo. Dia melihat jam dan menebak identitas Anda." "Hahaha, ternyata orang tua ini. Aku bilang tidak mungkin kamu bisa menembus senjata ajaib waktuku dalam waktu sesingkat itu." Feng Mo tertawa dan mengakui identitasnya. Pada saat ini, Luo Shouhai dan penatua hantu gunung iblis sama-sama bingung. Mereka tidak percaya bahwa pria parubaya di depan mereka, yang penuh aura mengerikan, sebenarnya adalah Feng Mo. "Senior Feng Mo, ada apa denganmu? Mengapa kamu memiliki aura suku binatang di tubuhmu?" Dev juga terkejut, jadi dia bertanya. "Hei, ceritanya panjang. Saat kau melepaskanku dari menara penindas iblis, sisa jiwaku melarikan diri kembali ke dunia surga dan manusia. Namun, aku tidak dapat menemukan tempat untuk beristirahat dan tidak dapat membentuk kembali tubuhku. Pada akhirnya, aku hanya bisa merasuki seorang biksu orc. Jika jiwa yang tersisa terekspos dalam waktu yang lama, kemungkinan besar jiwa tersebut akan tercerai-berai, dan kemudian saya akan benar-benar menghilang selamanya." Feng Mo menjelaskan. Setelah mendengarkan penjelasan Feng Mo, Dev menyadari bahwa tubuh ini milik seorang biksu orc. Tidak heran dia memiliki aura orc di dalam dirinya. Leluhur, murid ini pantas mati. Dia justru menyerang leluhur dan meminta leluhur untuk menghukumnya. Hantu Gunung Setan Lao berlutut di depan Feng Mo dengan keras. Sekarang dia tidak ragu lagi dengan identitas Feng Mo. Bagaimanapun, Feng Mo baru saja menggunakan tinju cahaya suci. "Bangunlah, dia yang tidak tahu tidak bersalah." Feng Mo melambaikan tangannya dan berkata. Hantu Gunung Setan berdiri dengan kegembiraan di wajahnya, tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan. "Senior Feng Mo, apa yang kamu inginkan dariku?" Dev penasaran mengapa Feng Mo datang ke sini untuk menemukannya. "Tentu saja aku mencarimu untuk meminta bantuanmu." "Aku telah menggunakan tubuh orang lain, dan tidak ada cara untuk meningkatkan kekuatanku. Tubuh ini tidak dapat menahannya. Jadi aku perlu membentuk kembali tubuhku. Tapi untuk membentuk kembali tubuhku, aku membutuhkan batu iblis. Aku ingin kamu mencarikan batu iblis untukku agar aku bisa membentuk kembali tubuhku," kata Feng Mo. Bab 3530 Panduan. Senior Feng Mo, sangat sulit untuk membentuk kembali tubuh, dan kekuatanmu akan sangat berkurang pada tahap awal. Senior Yin Mo juga sedang membentuk kembali tubuh. Dia mendapat dukungan dari lembah orang mati, tetapi kekuatannya saat ini tidak terlalu kuat. Setidaknya kamu merasuki orang lain sekarang, jadi kekuatanmu cukup bagus. Dev berkata pada Feng Mo. "Kamu tidak mengerti. Memiliki tubuh orang lain akan membatasi kekuatanmu. Jika aku dapat membentuk kembali tubuhku, meskipun pada awalnya sulit, itu akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ketika tubuhku berhasil dibangun kembali, aku akan mampu untuk kembali ke tubuhku. Puncaknya seperti hidup kembali. Lagi pula, aku sudah muak dengan bajingan ini sejak lama. Tubuhku sendiri lebih tampan. Bajingan ini memiliki wajah berbulu dan sulit untuk menjemput perempuan." Feng Mo berkata tanpa daya. "Engah." Dev tidak bisa menahan tawa. Dia tidak menyangka Feng Mo bisa mengatakan hal seperti itu. "Senior Feng Mo, di mana batu iblis surgawi hari ini?" Dev masih tidak tahu di mana batu iblis surgawi itu berada, dan dia tidak dapat membantu Feng Mo menemukannya.
Tuan Dev, saya tahu bahwa batu iblis surgawi ada di puncak pegunungan iblis surgawi, dan batu jenis ini dapat ditemukan tetapi tidak dapat dicari. Kata hantu gunung setan Lao. Ketika Dev mendengar ini, dia terdiam. Di mana dia bisa menemukan sesuatu seperti ini yang hanya bisa ditemui tetapi tidak bisa dicari. Jangan khawatir, awasi saja batu iblis surgawi untukku. Kemarilah, aku akan memberitahumu dua formula. Apakah kamu bisa menembus waktu senjata ajaib tergantung pada pemahamanmu sendiri. Feng Mo melambai ke arah Dev. Dev mendekat, dan Feng Mo membisikkan sesuatu di telinga Dev. Setelah selesai berbicara, Feng Mo menepuk bahu Dev dan berkata, saya yakin kamu bisa mengerti. Senior Feng Mo, bisakah senjata ajaib kali ini membalikkan waktu, menghidupkan kembali orang, atau bahkan kembali ke masa lalu? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang kamu pikirkan? Feng Mo tercengang, bahkan Daluo Jinxian tidak memiliki kemampuan untuk memutar balik waktu. Tahukah Anda bahwa waktu mengendalikan ribuan dunia? Apakah Anda ingin memutar balik waktu? Saat senjata kali ini digunakan, Anda dapat menunda waktu tertentu di area tertentu, atau Anda dapat kembali ke masa lalu. Ini tidak hanya kembali ke masa lalu, tetapi mengembalikan kesadaran Anda ke apa yang terjadi sebelumnya. Artinya, kamu bisa melihat dan mendengar, tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, hanya kesadaranmu saja yang dibawa ke sana. Jika kamu ingin membawa tubuh fisikmu kembali ke masa lalu, senjata ajaib ini bisa tidak melakukannya. Tapi aku tidak tahu apakah senjata abadi di tangan makhluk abadi itu bisa melakukannya. Setelah mendengarkan penjelasan Feng Mo, Dev memiliki pemahaman awal tentang jam, dan dia juga mengetahui rumusnya. Sekarang dia harus memikirkannya sendiri. Terima kasih, Senior Feng Mo, atas bimbingan Anda. Dev berkata dengan penuh rasa terima kasih. Haha, aku harus berterima kasih. Jika kamu tidak melepaskanku dari menara penindas iblis, aku masih akan tertekan sekarang. Awalnya, saya pikir akan memakan waktu lama untuk melihat Anda di Gunung Iblis Surgawi di alam surgawi, tapi saya tidak menyangka kekuatan anak Anda akan meningkat begitu cepat. Sekarang Anda hanya master alam kesengsaraan tingkat pertama. Saya khawatir Anda adalah kultivator alam kesengsaraan tingkat kelima. Anda bahkan tidak mempedulikannya, bukan? Feng Mo tertawa dan berkata. Ini juga berkat tinju cahaya suci senior Feng Mo. Dev menyanjung Feng Mo. Oke, tolong berhenti menyanjungku. Tak satu pun dari kalian diizinkan mengungkapkan identitasku saat ini. Saya hanya bisa berjalan sebagai orc sekarang. Ketika Anda menemukan Gunung Tianmo, ingatlah untuk menghubungi saya. Saya memiliki slip giok transmisi suara di sini. Saya akan memberikan Anda satu untuk memfasilitasi kontak kita. Kamu harus menghargainya. Slip giok transmisi suara ini membuatku kehilangan banyak koin spiritual. Feng Mo memberi Dev slip giok transmisi suara dan berkata. Bersambung.